ingat nggak, hari ini 10 tahun yang lalu, itu ada satu film Mas Pulung yang lagi siap-siap mau tayang nih di bioskop. Nah, inget nggak Mas Pulung kira-kira ada film apa tuh? Eh, nggak inget sih, tapi ketika lo kasih kasih tema ini gue baru inget, iya 10 tahun yang lalu ya film-film beberapa film itu gitu kan. Dan menariknya 10 tahun yang lalu itu ini film-film yang menurut gue juga pada tahun itu alhamdulillah itu film-film yang menurut aku juga menarik secara Mhm, kreatif, mhm, secara diskusi gitu mhm, kan. Nah, film-film itu menurut aku jadi jadi meriman lagi, kayak kemudian waktu itu gue ngobrol sama director, ngobrol sama ini, dan kemudian bagaimana mereka percaya, bagaimana kolaborasinya ketika sama gue tuh jadi penting gitu. Pada waktu itu mhm, aku bekerja sama dengan, kalau nggak salah ada film Alinia ya kan, Tanah Air Beta. Bagaimana kemudian seorang produser, seorang director mempercayakan filmnya kepada kita untuk kita edit, untuk kita potong, untuk kita ikut serta dalam dalam karya-karya mereka. Itu tuh kayak kayak yang iya ya, gue diingetin sama Kelvin nih, gila. Lebih 10 kayak gitu tahun. sih, Win. Oh gitu, Iya, iya iya apalagi iya. apalagi setelah lo bilang 10 tahun lalu gue ngerjain apa, gue terus kemudian sempet sempet nyari-nyari beberapa film. Vin, ada film ini loh Vin, 10 tahun yang lalu gitu, tapi mungkin bulannya yang berbeda ya kan, Iya, bulannya yang bulannya berbeda. berbeda. Kebetulan kalau yang hari ini 17 Juni ya, 17 Juni itu Mas Pulung tayangnya filmnya Tanah Air Beta, Mas. Ya, ya. Nah, ngomongin Tanah Air Beta nih, Mas. Gue sempet nonton setahun karena 10 tahun lalu kan gue lupa. Gue tuh nonton Mhm. gara-garanya, Papua ya kan, Tanah Air Beta. Ya kan kalau nggak salah ya, Mas ya? Enggak, Apa ya? Bukan Atambua Atambua. Atambua, sorry sorry. Atambua tuh di Atambua, NTT NTT teman oh NTB, coba NTT cek deh ya? nanti. Oh iya iya, ntar NTT gue ya. cek deh. Ya itu Gue nilai geografisnya jelek, Bro. oke, berarti Tanah Air Beta ada di Atambua, sekitar NTT. Pokoknya gue tertarik gara-gara, luar kota nih. Perbatasan lah, Maksudnya, itu perbatasan. Itu ya tuh ya, menariknya karena kemudian kasus perbatasan kan. kasus perbatasan bener banget. Gue mau tanya nih Mas, gimana awal ceritanya Mas Pulung akhirnya bisa kerjasama bareng di film Tanah Air Beta ini, Mas? Jadi bekerja sama dengan timnya Alenia ini bagian dari perjalanan gua ketika ada di karir ini sih, Vin. Karena Hmm. kemudian film pertamanya mereka, dan buat aku juga film penting buat aku yang pertama adalah Denias gitu. Oh, Denias, oke, ya ya. Ya, film Denias itu menurut aku film yang statement-nya, eksplorasinya Bang John Deranto, eksplorasinya bagaimana juga peran antara director dengan produser itu risetnya bagus gitu kan. Nah, Hmm. itu menurut aku jadi sangat penting, kemudian juga menambah pengetahuan kita ketika mau memberikan sentuhan di sambungannya gitu. Hmm. Dan hampir rata-rata filmnya Alinia menurut aku dia selalu menyertakan editornya dari diskusi awal, bahkan kemudian baru apa ya, hampir semua film yang aku bekerja sama dengan Alinia itu baru embrio cerita aja dia sudah mengajak kita untuk ngobrol gitu. Dan menurut aku itu jadi penting karena kemudian ada waktu di mana kita bisa mencari-cari pengetahuan Oke, dari apa ya, yang mau kita kerjain gitu. ya, ya, betul. Dan kemudian juga dalam perjalanannya, diskusinya, kemudian ketemu, ngobrol, ngopi tentang bagaimana galian film itu menambah unsur, misalkan apa yang pengen yang akan disampaikan oleh director, sutradara, produser, dan juga editor, mungkin bisa menambahkan ruang-ruang yang lain gitu tuh. Alinia seru sih gitu. Hampir semua film-filmnya dia tuh film-film anak-anak gitu. Dan Hmm. menurut aku itu jadi signature lah buat Ya, buat ya, ya, Alinia ya, kan. ya. Dia memberi kesempatan buat sama editor berdiskusi panjang lebar. Itu ini banget menurut aku, berkesan banget bekerja sama dengan mereka. Apa sih Mas yang diperdebatkan? Karena Mas Pulung bilang tadi banyak
yang diobrolin di saat pra-produksi, apalagi kan film ini kan syutingnya harus di luar Jakarta. Jadi kan komunikasi dengan orang produksi mungkin akan jauh atau gimana. Nah, ada perdebatan apa tuh Mas waktu di pas pra-produksi? Di pas produksi, film ini di-shoot pakai celluloid, Bro, Nah, ini gitu. masih selot ya Mas ya tahun itu ya, 35 ya Mas? Ini masih celluloid dan, director of photography-nya Bang Ical, gitu. Tentunya diskusi di wilayah produksi ketika ada hubungannya dengan kameramen dengan editing, ini sangat sangat harus dikomunikasikan dengan baik, Hmm. gitu kan. Apalagi di antaranya kita tetap harus melalui film processing, Bro. Nah, film processing ini yang kemudian jadi harus tepat kapan kemudian materi dari sana datang, ya kan? Terus kemudian kapan juga materi ini harus diproses oleh lab, terus bagaimana juga kita harus memberikan laporan hasil daripada lab-nya ke mereka, gitu. Menurut aku ini jadi sangat konsen, diskusinya, karena kemudian misalkan aku harus, memberikan laporan ke pihak, lapangan bahwa can ini aman, kemudian can ini, atau mungkin di hasil shoot-nya ada sesuatu misalkan, gitu kan. Mhm, mhm. Itu kan harus di-report dan kemudian hubunganku sama lab juga komunikasinya juga harus bagus karena kemudian aku harus, ngobrol sama lab bagian atau mungkin harus ada yang aku sampaikan ke pihak, DOP atau mungkin ke pihak produser dari hasil lab-nya ini seperti apa gitu. Dan setelah dari situ komunikasi berikutnya adalah komunikasiku dengan pihak telesin gitu kan. Telesin. Di mana di situ pasti hubungannya dengan scanning ya kan, scanning apa segala macam, telesin dan materi itu harus dibawa ke ruang editing. Di Ya. situ yang menarik adalah hubungan antara editing dengan, film scanning dan, telesinnya itu kan pasti kita masih harus mengecek, pull Mhm. up, pull down-nya kan, gitu kan. Mhm, mhm. Ketika kemudian harus, untungnya pada zaman itu sudah menggunakan media komposer yang bisa membaca 24 fps, gitu kan. Mmm. Dengan media komposer itu kita sangat bisa terbantu, gitu. Mhm, Meskipun mhm, mhm. ujung-ujungnya kita harus mengeluarkan cut list, ya kan. Iya, Nah, cutlass ini cutlass. komunikasi antara produksi, terus kemudian ke pihak lab, terus kemudian ke pihak, telesin, dan ke pihak post jadi harus lancar kan Harus Bro, gitu. sinkron. Nah, Iya. itu gitu. Nah, mungkin kalau sekarang kan dijembatani oleh di IT kan. Nah, Iya, ini betul betul. masih masih ada 2 ini nih, film processing kita juga harus memberikan laporan day per day-nya karena kemudian kalau Mhm. ada sesuatu di hari itu atau di can itu, kita harus segera segera melaporkan ke mereka ya kan. Kemudian komunikasi kita dengan telesin, menurut aku itu, masa-masa yang menyenangkan sih Iya bermain iya dengan iya iya. celluloid itu sih, Bro. Iya iya. Kan kebetulan Mhm, ini syutingnya di luar Jakarta. Terus mhm, Mas Pulung bilang pakai seluloid 35 mili ya mhm, kan. Itu sistemnya gimana Mas? Maksudnya kan kalau kemarin gue sempet ngobrol sama Mbak Alin yang filmnya mhm. kebetulan syutingnya di Hong Kong, tapi kan tempatnya ada processing-nya kan, di Hong Kong tuh ada processing. Tapi kan ini di Atambua ya Mas? Tambok, heeh, heeh. Atambua itu kan nggak ada tempat processing, jadi harus naik pesawat dulu kah atau apa? Nah itu sistemnya gimana Mas? Atau tiap hari atau seminggu sekali Iya, pengirimannya? pasti. Kalau nggak salah sih 2 hari sekali ya, 2 hari Mmm. sekali itu ada, runner-nya yang harus ngirim materi, mereka bergantian. Ketika sudah dari lokasi kemudian dibawa ke bandara, di bandara kemudian dibawa ke Jakarta, di sana juga harus ada yang siap lagi. Untuk Mhm. kemudian, dia balik sini harus ada yang siap lagi, seperti itu. Nah, tentunya dari yang harus harus diperhatikan ya ketika membawa itu semua kan Mas, bagaimana terus kemudian di bandaranya juga tentunya kita harus Penjagaan merasa ya? nyaman, Iya heeh, iya iya iya. penjagaan segala macam, mungkin itu komunikasi produksi dengan pihak, bandara seperti Iya apa iya. itu kan pasti harus 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 bagus gitu. Tentunya Mhm. itu negosiasi-negosiasi di bandara jadi sangat penting ya buat buat teman-teman produksi, pengalaman-pengalaman itu gitu Mas. Begitu juga ketika selesai di Jakarta gitu kan, di Jakarta ke ke lab-nya juga jadi pertimbangan juga, Oh. karena kemudian kan di lab-nya juga mereka harus menentukan waktu kapan mulai processing, gitu. Iya iya Nah, iya. belum lagi pertimbangan-pertimbangan lab yang banyak gitu. Mmm. Chemical-nya mungkin Bro, ya Mmm. kan, Iya atau, iya iya. proses proses ya artinya setiap film ada waktu dan flow-nya, nah itu mungkin jadi pertimbangan.
Dan yang paling penting adalah ketika komunikasi kita nih sebagai editor berkomunikasi dengan pihak lab Mhm. itu bagaimana hasil processing-nya tadi, Mas, Oke, gitu. ya ya, yang udah masuk ke lab tadi ya, Yes, dilihat ya? heeh, Oke dilihat oke gitu. oke. Dilihatnya itu mungkin kita ada yang bisa langsung kita lihat fisik kan, kita Mhm bisa lihat mhm. fisik. Cuman, juga yang terpenting kan bagaimana, komunikasi dengan, teknisi-teknisi di situ gitu, ahli-ahli lab-nya di situ, apa yang terjadi sama, filmnya ini. Misalkan ada dust atau mungkin ada flip atau mungkin ada debu atau apa yang Yang jadi harus kita mhm. laporkan ke pihak produksi gitu, Oke Mas. oke. Nah, komunikasi ini penting banget. Ini kalau sekarang mungkin kalau di IT kan, tugas utamanya juga salah satunya juga mengontrol image kan, Iya gitu betul kan. Mas, iya Nah, iya. itu juga sama gitu, laporan dari processing, ke kita atau mungkin bahkan dari processing ada juga langsung ke line producer juga gitu untuk mengabarkan bagaimana hasil prosesnya waktu itu, gitu Mas. Ngomongin seluloid secara tenaga ahli juga kan banyak orang yang bertanggung jawab. Kayak tadi gue Mhm lihat Mas mhm. Pulung harus bolak-balik ke lab. Ya ya. Pas waktu ngerjain Tanah Air Beta ini Mas, ada hal yang ini nggak Mas, maksudnya ada hal yang tiba-tiba, wah akhirnya shot-nya nggak ada atau harus, take ulang. Sementara kan, karena kan prosesnya Mmm, masih ada running ya, maksudnya ada pengiriman 2 hari sekali kan ada komunikasi pasti kan. Nah, ada nggak ya Mas kejadian ya. kayak gitu waktu di Tanah Air Beta ini Mas? Alhamdulillah di tanah air Beta ini lancar menurut aku sih. Lancar ya Dan Mas? Wah mantap. lancar dan lancar karena kemudian, dari pihak produser, memberikan apa, workflow-nya tuh ketika dia ngirim materi dari, lokasi ke bandara, dari bandara ke Jakarta, itu tersusun dengan baik gitu, Mas. Nah, Mhm. emang harus begitu karena kalau kalau menurut, para ini yang konsen di wilayah seluloid ya, ketika mungkin itu lebih dari berapa hari itu atau berapa lama mungkin jadi akan pertama pasti akan berpengaruh terhadap, materinya dan yang paling penting adalah bagaimana pihak lapangan Mhm. mengetahui apa yang sudah di-shoot gitu toh, Mas. Iya iya Kalau iya sekarang iya. kan enaknya bisa langsung di-play ini di laptop kan. Iya Nah, iya, kalau benar pada benar. waktu itu kan harus dilihat di lab dan Iya betul. kemudian dia harus ngerti ngerti report-nya, Iya iya iya. sehingga dia tahu apa yang terjadi, mungkin Iya ada iya. gate-nya sesuatu kah, atau mungkin, filmnya, sudah lewat, atau mungkin filmnya ada apa, ada Scratch sesuatu di atau situ apa ya. heeh heeh, sehingga sehingga dia harus materinya, gitu loh, Mhm Mas. mhm. Kan nggak gampang ketika, dia harus menggunakan film, materi, seri ini di Mmm. scene ini gitu Mhm kan. mhm Nah, mhm. ketika itu bermasalah kan berarti, dia harus menggunakan seri itu juga dan harus pesan lagi dari Jakarta untuk kirim ke Mhm. sana, Iya iya iya. iya nggak? Iya iya Itu iya. kan jadi penting buat Iya mereka. iya. Nah, ketika kalau sekarang mungkin, di kameranya sudah begitu ada banyak, sistem yang bisa membantu itu kan, filter atau mungkin apa, ada teknologi S-Log, ada teknologi C-Log gitu kan. Kalau Mhm. waktu itu kan enggak tuh, Mas, gitu. Dan menariknya kan kalau nonton film itu, nonton hasil seluloid itu ketika sudah dari lapangan dan kemudian kita sudah, proses dan kita coba lihat test screen dari film processing itu kan, filmnya kok udah jadi kan, Udah Mas, jadi, iya iya. udah ini Udah expose lah ya, udah udah bisa ada dilihat ya, Mas, expose. ya? Iya, dan semuanya menarik karena kemudian dari tata foto dari lighting, dari apa, semuanya sudah ya kita mungkin, final grade-nya tidak ini sekarang kan, Mhm sepanjang mhm. sekarang workflow-nya, tapi mereka kan tetap ada final grade, tapi look-nya itu sudah enak gitu. Itu Mhm. juga salah satu penting loh, Bro, ketika Mhm. Iya iya. zaman-zaman itu kita selalu melihat hasil, materi seluloid gitu, ataupun, framing-framing-nya itu, apa ya, rasanya tuh beda gitu ya, Vin, Iya ya. iya iya. Deg-degan ya, deg-degan terus Deg-degan gitu, dan yang paling penting ketika kita ngelihat filmnya tuh, filmnya udah apa ya, aduh bagus banget ya gitu tuh, apa namanya, ketika kita mau ngedit itu semangat gitu loh, Vin. iya 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 iya. Dan ya gue memang berasa apa ya, pengen lagi sih ada di situasi itu, karena memang semua tertata rapi di depan, begitu kita masuk di karena gue dulu kan masih asisten ya, Mas, ya. Begitu ngedit, Mhm set, mhm. wah rapi banget dan
banyak option malah kita bisa berkreatif lebih gitu Mas. Benar, dan tata fotografinya kan ya mungkin sekarang juga sama ya, tapi Hmm. mungkin pada waktu itu dengan sangat berhitungnya terhadap materi seluloid gitu, Hmm. semuanya sangat dipertimbangkan mau nge-jet triggernya untuk kamera action itu kan Iya, iya, kayaknya iya, iya, iya. ini Nggak sih nggak lucu nggak banget ya gitu. nggak sembarangan ya. Kalau sekarang kan mungkin, kepencet, ulang deh nggak apa-apa. Kalau dulu diketok Mas. Iya kan? Nah, masuk ke editing nih Mas. Ada Hmm. kendala nggak Mas? Maksudnya kan materi udah masuk segala macam, prosesnya juga kita tahu mungkin kan Hmm. dari Betacam digital segala macam. Nah, ada kendala nggak tuh Mas? Secara kendala sih, ya mungkin itu udah film kesekian kita melakukan Hmm. proses seluloid ya. Jadi pembelajarannya cukup panjang ketika bagaimana kita harus menandain bener frame pertamanya gitu kan. Itu kan Hmm. istilahnya ada punch-hole-nya itu kan kalau bolong Hmm. itu tweet itu Itu tandanya untuk tandanya, telesin ya kan. ya. Kemudian keycode juga berjalan, di situ timecode juga berjalan gitu kan. Dari situ pembelajarannya menurut aku justru ketika kita membandingkan sedikit dengan situasi sekarang, tugas seorang editor berkolaborasi dengan seorang asisten editor gitu, itu komunikasi hanya harus lancar banget sih Hmm. gitu. Hmm. Waktu itu aku dibantu sama Mas Lili kalau nggak salah ya. Mas Lili itu menurut aku sangat konsen waktu itu di wilayah administrasi file gitu. Hmm. Dia bagaimana dia menyiapkan foldernya, kemudian sampai memulai assemblingnya. Dan yang membedakan sekali itu sekarang ini harus, kalau dulu kan ada ini, bagaimana kita mengecek antara frame, timecode, dan keycode, Hmm. ya Hmm. kan? Ya, Nah, sebelum memulai proses editing, iya betul ya sekali. kan? Nah, nah, Karena sangat bermasalah sekali kalau itu berantakan ya Mas ya. kan, Ya, mulai terus, keycode sama timecode-nya ini harus dicek gitu semuanya. Dan kita harus melakukan tes cutlist. Ya, tuh. jadi ketika misalkan aku lagi bikin trailer, biasanya aku melakukannya di trailer atau bahkan gue bikin Potongan potongan dulu gitu, dicek timecode-nya, dibikin keycode-nya. EDL-nya, Oh, ya kan, ideal. dibikin EDL-nya, ya kan, dibikin Baru EDL-nya, terus baru bikin cut list, cut list. ya kan? Ini jadi penting banget karena kemudian ketika cut list itu dicek sama potongannya kan di frame itu kan ada display keycode dan cut Keycode. list ya Mas ya. Iya, iya. Nah, itu dicek tuh potongan dengan hasil cut list sama nggak frame-nya gitu semuanya Hmm. Hmm. dengan yang ada di display gitu. Nah, itu harus kita lakukan dulu sebelum kita melakukan editing gitu. Biasanya aku lompat-lompat ceknya antara D1 pindah ke D sekian, D sekian, semua bahkan kemudian aku juga mengecek ketika dari satu lokasi misalkan di dalam rumah, di dalam rumah, terus kemudian ada break. Nah, aku selalu nanya ke produksi ini breaknya kapan? Hmm. Breaknya tanggal sekian nih Mas. Oh mulai Hmm. lagi tanggal sekian. Nah aku ketika mulai tanggal sekian itu aku ambil untuk bagian untuk cek cut list atau cek IDL tadi Mas. Karena Hmm. kemudian kan berhubungan dengan setup, Iya, iya, ya iya. kan? Berhubungan dengan setup dan berhubungan dengan telesin juga. Dan biasanya telesinnya juga aku meminta hasil flex file Flex ya. file, flex file, flex file. Ah, iya kan? Ya gitu, gue harus minta flex filenya dan kemudian menginput di media komposer dan Hmm. segala Hmm. macam ya itu jadi penting. Jadi Ya, beberapa tahapan itu sebelum memulai editing itu jadi ritual sendiri sih ya, supaya ya, kemudian ya. kita merasa aman gitu. Jangan sampai kita Betul. sudah nge-cut gitu kita ngerasa ini bener nggak ya potongannya gitu. Ntar ketika diekspor atau di negative cutting jadi harus berantakan gitu Hmm. kan. Hmm. Hmm. Karena aku pernah juga mengalami sebuah film yang Hmm. antara cutlist gua dengan display yang keycode yang ada di itu tuh salah bro gitu. Hmm. Dan itu film musikal lagi kan. Jadi Waduh, nggak jadi menurut aku manual dong, itu juga manual. manual jadinya harus match cut di beberapa scene itu harus match cut loh. Nah, itu pengalaman yang kemudian aku nggak mau alamin lagi Iya, tuh iya. gitu. Di film-film berukat yang menggunakan celluloid, aku harus cek tuh antara input, output, flex file apa processing gitu.
Nah, itu juga membuat gua jadi seneng di wilayah processing dan color gitu. Hmm. Ketika kemudian gua ngelihat ke mitra lihat processing ya kan, terus kemudian mengikutin hasil positifnya di telesin, kemudian di situ berdiskusi dengan coloris ya kan. Iya, iya, Kan iya. kalau di telesin kan ada coloris Pasti kan. ada coloris ya. Sebetulnya Seru ya. sebetulnya juga menurut aku seru karena masa-masa gue ngintip-ngintip mereka apa sih yang bagus jadi ini colorsnya terus Iya, iya, iya. treatmentnya bagaimana kan gitu. Iya, iya. Karena kemudian itu sering jadi diskusi sama coloris itu jadi berjalan gitu. Dan itu membantu banget ketika kemudian apa yang disampaikan sama DOP ya nyambung ke gua. Oh, Nanti iya, misalkan iya. DOP ya kan, DOP Iya. bilang, "Ini nanti aku akan ngomong sama colorisnya mungkin ini digelapin, atau nanti Oh, oke. situasinya akan begini," gitu. Jadi aku ketika ngambil baseline-nya itu udah ada gambaran, oh nanti kalau DOP sama colorisnya akan ngomong ini nih gitu. Oke, berarti ini bisa gue pakai scene ini, situasinya ngerasanya jadi kayak begini gitu. Akhirnya pas filmnya si Tanah Air Beta ini masuk ke tahapan preview ke director segala macam, ada perdebatan nggak Mas masalah konsep segala macam atau mungkin itu memang sudah dipikirkan dari awal tadi akhirnya jadi smooth? Menariknya ketika aku berdiskusi dengan Alinia tuh awalnya mereka sudah banyak menyampaikan apa yang pengen digambarkan dalam Hmm. film ini gitu. Termasuk juga ketika memberikan apa ya, soundtrack gitu kan, lagu, kemudian situasi-situasi pengkarakteran. Kalau nggak salah ini anak kecilnya itu dimulai dari dia belajar di sebuah tempat pembelajaran camp gitu Iya, ya kan. camp ya. Mhm. Terus ya di camp-camp gitu, terus kemudian dia berinteraksi dengan guru, dengan ini gitu kan. Nah, menurut aku itu dari awal tuh semangat-semangat itu sudah disampaikan sama director dan produser gitu. Dan ini membekali kita banget sih karena kita merasakan juga kan situasi mereka pada waktu itu gitu. Hmm. Merasakan bagaimana dia pengen menyeberang ke sebuah perbatasan itu memerlukan sebuah perjuangan bagaimana ketemunya seorang anak dengan keluarganya gitu hanya di sebuah perbatasan. Waktu Mas Pulung ngelihat nih film udah tayang, udah rilis lah ibaratnya. Mhm, Ekspektasi mhm. Mas Pulung ngelihatnya gimana nih dengan film ini? Kalau dari isi filmnya, kemudian apa yang terjadi dengan produksi, dengan pemain-pemainnya, dengan aktornya gitu ya. Menurut aku karena kemudian mereka punya punya kekuatan yang luar biasa dari masing-masing pemainnya. Yang menarik justru kemudian bagaimana menseleksi di antara materi-materi yang bagus. Kalau ngomongin Tanah Air Beta itu gambarnya aja udah Ya. luar biasa bagus. Karena kemudian Bang Ical juga pasti teman-teman udah paham lah bagaimana Bang Ical membuat framing semuanya Hmm. itu bisa dikatakan kalau ngomongin indah tuh indah dan kemudian juga ketika kita sebagai editor mau ngedit nih udah ini kita tuh apa ya, Auranya, auranya, aura. libido kita tuh Iya, naik kan gitu ya. iya, iya. Karena kan lihat Gitu kan. lihat materi bagus, shotnya bagus, adegannya perfect. Kita jadi kayak, wah pengen apa lagi nih yang bisa kita lakuin lebih gitu Mas ya kira-kira ya. Iya benar, dan ketika kita mendapatkan itu, memaksimalkan ruang-ruang ada di situ, ketika nyampe ke produser ya, produser pertama kali melihat gitu, kalimat pertama yang disampaikan sama produser, materi filmnya, ceritanya sampai gitu. Hmm. Bagaimana menebalkan kekuatan daripada anak-anaknya gitu. Anaknya itu Hmm. supaya juga dia ada rasa, ada apa, penebalan perasaannya seperti apa gitu. Sehingga di editing kita harus mengkonstruksi lagi scene-nya, ya kan? Nah, pilihan-pilihan yang kemudian sudah ditawarkan sama DOP begitu bagus, kita harus mengisi tuh frame-nya gitu. Bagaimana juga memanfaatkan ruang-ruang geografis yang begitu indah itu tidak hanya indah yang pengen disampaikan, Hmm. tapi juga makna dari hubungan antara satu perasaan dengan shot-shot yang ada di situ. Hmm. Istilahnya kan gini loh, Iya, iya. gambarnya indah tapi yang pengen disampaikan itu juga
kepedihan kan gitu Iya kan. iya iya. Eh, Iya ya kan? iya iya iya. Itu menarik tuh menurut aku di scene itu. Apa peristiwa antara antara ibunya dengan anaknya, Anaknya, peristiwa antara anaknya dengan ruang sosialnya di ruang situ pada saat sosialnya, itu oke. kan karena kemudian itu juga apa tempat pengungsian ya kan. Mhm mhm. Situasi situasi di pengungsiannya seperti apa gitu. Nah, itu menurut aku menarik, karena itu kan nggak terbayangkan juga ketika kemudian yang dibangun oleh, penata artistiknya jadi, seperti itu dan itu Mmm, otomatis buat aku karena dari awal ya kembali lagi aku menegaskan bahwa Aliniat itu mengajak, timnya gitu, terutama di wilayah-wilayah, di chief-chief-nya itu ngobrolnya dari awal banget gitu. mhm mhm. Misalkan kayak ketika preview juga yang tadi ditanyakan ketika preview siapa siapa yang kemudian hadir apa itu, jadi semuanya pengen ikut gitu Iya loh, iya Mas. iya. Bang Ical juga pengen ikut, Mas Budi juga pengen ikut gitu kan. Nah, melihat, bagaimana konstruksinya gitu dan artinya kalau di Alnya kadang-kadang gitu Mas, pertama mungkin 1 kali 2 preview, review kedua tuh dari krunya memberikan masukan juga ke kita, ke editor. Nah, Mas, gue ada yang menarik juga nih dari Mas Pulung. Ada gambar Ini ini. Lo ak inget, a Mas? a aku inget Bro ini Bro. Jadi gini Bro, Nah, ada satu yang menarik Bro, nah, aku lupa ngasih tahu. Film Tanah Air Beta ini gue mhm, iseng-iseng ya, ya. gue iseng-iseng ngobrol sama produser dan aku memperlihatkan satu gambar, mencoba bikin desain poster. Oh gitu. Jadi Oke. jadi desain desain poster Tanah Air Beta tuh gue yang bikin juga. Talentanya banyak Mana juga nih. Ini Mas Pulung nih yang inget bikin. waktu itu sudah mendekati desain seperti ini sih yang pengen Oh, disampaikan. Dan itu, baru baru konsep ya, konsepnya kayak ya gini, ya aku ya 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 potong-potong ya. dari capture-an itu, gini, gitu Wah. kan. Sebenarnya nggak ada yang istimewa sih menurut Iya. aku, karena pertama pertama, landscape-nya, udah bagus gitu kan. Hmm, hmm. Landscape-nya udah bagus dan tokoh-tokohnya ini adegan yang menurut aku juga juga keren gitu Ya keren ini adegannya. di jalan panjang gitu Shotnya kan. juga keren ya Mas ya. Heeh, itu kan jadi Wah. tantangan kita sebenarnya Bro, Iya ketika iya iya shot-nya iya. bagus bagus semua, iya kan? Nah, Mas, menarik juga nih Mas, yang ini Mas. Nah, Oh ya ini tahun yang ini sama nih menarik ya. juga nih Mas. Film Hari Untuk Amanda nih Mas, itu di tahun 2010 itu masuk nominasi penyunting gambar kalau nggak salah ya. Bener nggak Mas? Ingat? FFI Ya FFI ya? FFI, ya FFI. Iya FFI, iya iya. Menarik Mas, rupanya Mas Pulung ada 2 film di 2010 ya? Iya Mas, 2 atau ada lagi Mas? Iya iya. Jangan. Oh ada lagi kalau nggak salah Mas. Yang ini Mas, gue lupa. Hah? Nah, ini juga rupanya filmnya Mas Pulung nih Mas ya, waktu itu ya Mas ya. 1 Juli 2010. 1 Juli 2010 hanya di bioskop Mas. Iya di bioskop. Iya kan? Ya, ya, ya. Ini juga Ini film ini menggunakan seluloid, Bro. oh, oke oke. Ini juga film seluloid ya. Seru 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 seru. Nah, Mas, 2010 3 film. Satu film masuk nominasi di FFI, satu film masuk nominasi di FFB. Sudah 10 tahun juga Mas Pulung ngelewatin semua ini. Jadi editor, Hmm. ngotak-ngatik color juga, bikin poster juga, dan lain-lain ya kan. Ada nggak Mas, tips and triknya lah buat teman-teman, karena buat teman-teman semua yang mau eksis kayak Mas Pulung 10 tahun tuh nggak nggak sebentar. Jadi Mas Pulung juga tetap konsisten di film. Nah, ada nggak Mas tips dan triknya buat teman-teman semua Mas? Bicara proses sih, tipsnya pertama karena aku pribadi mencintai apa yang gue lakukan gitu, mencintai film, editing gitu kan. Pada garis besarnya itu framing dalam sebuah frame itu ada komunikasi antara aku dan yang aku lihat gitu. Nah itu mungkin salah satu yang harus dijalanin dulu. Bagaimana kemudian menjadi seorang editor atau menjadi apa ya pecinta visual gitu. Kalau aku juga bisa dianggap mencintai visual karena aku juga Hmm, melihat
merespon visual tidak hanya film tapi juga grafis, tapi juga ruang-ruang rupa yang lain gitu kan. Itu buat aku tuh menambah library kita terhadap sebuah perspektif kita terhadap ruang visual gitu. Ketika itu terjadi, day per day-nya perjalanan itu jadi sangat menyenangkan sih gitu. Ketika aku belajar belajar coloring gitu, dalam kepala aku juga tidak berpikir mau jadi colorist gitu kan. Nah, ketika gua melakukan proses editor ngedit gitu, dari dulu ketika ketika memulai semua proses editingku, baik itu video klip, dokumenter, sinetron harian sampai sinetron weekly sampai FTV gitu, tidak ada ruang bahwa gua suatu saat mau jadi editor film gitu. Enggak sih gitu. Tapi bahwa kemudian itu semua karena gue cintain gitu. Aku melakukan itu semua dengan sangat gue mencintain. Bagaimana video klip buat aku jadi ruang perspektif yang berbeda gitu. Memberikan ruang-ruang yang lain, bereksplorasi terhadap cutting. Bagaimana ketika dokumenter itu buat aku menjadi ruang untuk mengeksplor, untuk melihat diri sebagai ruang pengetahuan gitu lah. Ya kan, ketika kita ngomongin dokumenter kan kita belajar terus dari situ gitu. Buat gue nggak ada target untuk kemudian menjadi editor yang kayak gini laris manis gitu. Laris manis itu bagian dari menurut aku ya, tapi mungkin teman-teman yang lain berbeda. Buat aku laris manis orang jadi ngedit banyak itu karena kemudian apa yang dia perspektifkan, seorang editor yang membangun jati dirinya dengan perspektif terhadap audiovisual itu diterima sama konsep yang disambut sama konsep yang berkaitan gitu kan. Mungkin konsep gua, perspektif gua berkaitan dengan pola yang akan atau cara yang pengen disampaikan sama director A atau pengen disampaikan sama karya A gitu kan. Nah, karya-karya itu kemudian yang menjadikan gua ada energi gitu. Ketika kemudian aku merespon misalkan kayak sekarang gue merespon sebuah serial di OTT, buat aku bukan gue mau melihat oh ini OTT nih responnya gini, harganya bagus, bukan buat aku. Justru ketika aku merespon bagaimana OTT ini lahir dan memberikan perspektif baru terhadap visual, ya kan, production desainnya jadi keren nih kayak gitu. Terus kemudian pilihan-pilihan ceritanya buat aku tuh menambah kita pengen terlibat gitu kan. Ya artinya sebagai sebuah bentuk audiovisual itu membuat kita tertarik untuk terlibat, ikut di dalam ruang kreatifnya gitu kan. Dan sama-sama membangun statement yang pengen disampaikan sama filmnya. Nah, ini mengalir aja buat gue sih, Vin, gitu. Buat aku sih mengalir aja. Ketika kayak sekarang nih situasi pandemi gini kan, Vin. Ini kan kalau kemudian kita melihatnya, nggak ada, ya pasti kan kita ngerasa bagaimana tentang eksplorasi kita, bagaimana cara kita meneruskan perjalanan ngeditnya kita di situasi kayak gini kan. Nah, justru di kayak gini ketika kita melakukannya, kita tahu perjalanan kita seperti apa, kita tahu ruang-ruangnya seperti apa, di kepala kita kan justru mengatur strategi. Mengatur strategi di dalam jangka pendek ataupun jangka berikutnya. Kira-kira besok orang akan berkarya akan kayak begini nih gitu. Mungkin mungkin justru kita harus berpikir lagi, kita nggak cukup jadi editor nih kayaknya nih. Ketika ngedit itu bagaimana caranya kita juga bisa berguna buat orang lain kan gitu. Mungkin kita harus bikin konten kecil buat kita untuk kemudian kita explore terhadap ruang editing. Kalau teman-teman pemusik atau perupa atau desain grafis bisa mendesain dan memberikan karyanya ke ini, bagaimana cara cara kita memberikan itu ke mereka juga gitu kan? Tentunya betul. Itu harus jadi pikiran juga karena zamannya sudah berbeda kan, Bro. Betul. Kan? Itu sih karena kemudian itu yang terus membuat gua bergerak, jangan diem. Ketika masuk ke ruangan gua gini, memulai gue nyalain komputer di depan nih, kalau gue bingung sampai cuman lihat doang, scroll doang, ini bahaya buat otak gua sebetulnya gitu. Tapi ketika gue memulai, iya kan? Iya, betul. Mau ngapain nih, buntu juga kan? Ya,
Bener Ya, bener Mas. lucu juga. Kemarin yang gue lakukan salah satunya adalah gue melihat lagi tuh mengambil footage-footage dari beberapa yang masih ada footage offline-nya gitu, Hmm. terus dipotong-potong, gue Ya ya potong-potong, gue ya bikin ya. sendiri, ya kan, Ya ya. mengkonstruksi sendiri apa gitu kan. Dan ketika color misalkan gue masih ada 1-2 file yang masih nyangkut di hard disk dan kemudian itu menyangkut tuh biasanya menurutku kalau karena ini bagus ya Heeh. feeling-nya dalam frame ini. Gue simpan kadang-kadang gitu, Vin. Gue simpan Oh. dalam folder tertentu yang hanya buat gue dan gue melihat lagi. Oke ya, waktu itu direkturnya statementnya gini, waktu itu DOP-nya statementnya gini, Jan. Dan membuka itu kan kayak kita membuka perasaan-perasaan kita yang lalu gitu, Heeh, heeh. ya kan? Bahkan gue nyari-nyari di YouTube kadang ada film film pendek yang mungkin pernah gue kerjain, apa yang itu karena kemudian kita perspektifnya adalah perjalanan sebuah kolaborasi gitu, target-target itu jadi muncul sendiri-sendiri gitu. Buat gue sih Oh, oke. gitu. Jadi kalau tips buat teman-teman ya ketika itu lo jalanin semua dengan apa yang lo rasain, lo milikin semuanya sudah mengalir di sini ya itu harus lo respon day per day sih gitu. Buat gua sekarang ngedit sudah bukan lagi harus menjadi profesi yang seperti apa, tapi ngedit itu gue ngedit, gue cintain, ya jadi ibadah buat gua. Gue Hmm. melakukannya, ya kan ibadah Ya lo mungkin bisa dengan cara berdakwah gitu ya kan. ya ya. Ibadah lo mungkin bisa dengan cara menyanyi ya. Ibadah kita gimana sebagai editor, Bro? Ya nggak, Bro? Iya betul Iya juga. kita ngedit Iya gitu kan. betul betul Kita betul. ngedit, Bismillahirrahmanirrahim, kita ngedit, Iya ngejalanin suatu semuanya jadi berguna kan gitu. iya iya. Oke Mas, kayaknya mungkin cukup ya segitu ya. Terima kasih, tipsnya menarik banget sih tadi. Intinya pokoknya kita sebagai siapapun jangan berhenti, tetap lakuin sesuatu, tapi tetap harus tentunya harus dipikirin ya kan, maksudnya ini mau Ya, ngapain, mau jadi ya, apa ya kan. Maksudnya ya, nggak update lah, update update, gitu, betul update, betul betul betul. heeh, Nah, update. Kayak, ya, ya. ini sekarang lagi sibuk ngerjain apa nih Mas? Maksudnya persiapan mungkin untuk transisi new normal dan segala macam, udah ada persiapan apa atau ada yang mau tayang sebentar lagi atau gimana? Kalau kalau film masih ada satu yang harus aku kerjakan. Kalau ada satu lagi yang sudah mau mendekatin lock gitu, yang satu Hmm, lagi proses presentasi ke produser gitu. oke oke oke. Tapi kalau dari aku sendiri justru melihatnya lebih ke sekarang ini menyiapkan ke perspektif baru tentang bagaimana industri kita bergerak sih, gitu. Ditunggu new apa tuh, new konsep. Ya, biasanya Mas Pulung nih akan selalu update terus nih. Oke Mas, Hmm. mungkin segitu dulu ya Mas ya. Terima Kita kasih, Win. akan sambung lagi mungkin di lain kesempatan. Oke, Ya, ya. teman-teman, terima kasih buat Mas Pulung, terima kasih buat lainnya semuanya. 10 tahun yang lalu udah kita bahas, kita akan bernostalgia dan teman-teman yang lain di tempat yang Untung lu sama. ngingetin. Oke. Oke, thank you teman-teman. Kita akan ketemu lagi di cerita yang lain di hari ini 10 tahun yang lalu. See you.